berbagai topik menarik dikupas dalam dialog hari ini. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera serta merdeka. Apa kabar Anda sahabat pendengar dan pemirsa? Sekarang untuk interval waktu jam 9 sampai jam 10 kita masuk dalam program komunikasi bisnis di edisi hari ini, hari Senin tanggal 16 Agustus tahun 2021. Tema yang diangkat adalah Exploring Digital Transformation dari komputerisasi, internetisasi hingga transformasi mindset, bersama Pak Roni Herawin Mustamu, Direktur Kewadran Consulting, dan juga ada pakar-pakar yang luar biasa yang juga sudah join via Zoom. Di antaranya ada Pak Dennis Wirwansyah yang masih di Aussie kelihatannya. Good morning Mr. Dennis. Good morning sir, Mas Panji. Saya ngomongnya harus pakai bahasa Australia ini, bahasa Inggris ini. Nggak usah. Nggak usah ya. Orang Indonesia tenang aja. Iya. Saya masuk di aplikasi sebuah berita itu ya, beradanya itu denda pelanggaran apabila tidak mematuhi aturan di Aussie, dendanya 50 juta. Langsung saya mikir, wah, dahsyat ini ya kalau soal denda ya. Gak ada apa-apanya nih Indonesia berarti. Itu masih murah Mas Panji. Masih murah ya. Ya demo satu orangnya 1 miliar. Oh my god, luar biasa itu. Jadi demo silakan tapi bayar 1 miliar gitu loh. Baik, nanti ada peluang untuk ngobrol dengan Pak Dennis, dan juga yang perlu saya kasih red carpet untuk kesempatan pagi hari ini. Luar biasa ini sahabat-sahabat dari BLK, Balai Latihan Kerja dan Bosco Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur. Ada Pak Eprem Santos. Selamat pagi Pak Eprem Santos. Ya, selamat pagi. Salam kenal Pak Eprem. Apa kabar Pak Eprem? Ini mohon maaf saya manggilnya apa nih, Pak Santos atau Pak Eprem? Iya, sama saja ya. Sama saja ya, luar biasa. Kita kan sahabat. Betul. Luar biasa. Terima kasih Pak Eprem sudah bergabung. Nanti ada pulang untuk ngobrol dengan Anda ini terkait dengan apa sih yang dilakukan di BLK dan Bosco khususnya, upaya-upaya apa saja. Dan juga ada Ibu ini mungkin ya, Bu Femi Kaita Atan Dima. Selamat pagi Bu Femi. Apa kabar? Baik, Sehat ya Bu Femi ya? lalu. Oke, luar biasa. Kemudian ada Bu Julia. Selamat pagi Bu Julia. Oke, mungkin lagi monitor saja ya. Ada Pak Rudi. Good morning Mr. Rudi. Suaranya nggak terdengar nih Mr. Rudi. Good morning. Oke, thank you Mr. Rudi. Good morning Pak Dennis, Profesor Roni, Pak Eprem. Dan juga ada Pak Tony Leonard. Ini saya dapat note juga, beliau adalah konsultan yang fokus di sistem dan otomasi serta banyak menangani persoalan digital transformasi. Kalau dari Sidoarjo kantornya nggak jauh, tapi sejak beberapa terakhir ini pindah ke Malang ini. Oh, berarti sudah bermigrasi ke sana ini. Istilahnya migrasi lah. Pak Tony, selamat pagi. Selamat pagi Pak. Luar biasa Pak Tony. Tentunya di Malang lagi sejuk-sejuknya nih Pak ya. Sama aja Pak kayaknya. Sudah mulai sumuk. Juga sumuk gitu ya. Baik, Pak Tony, terima kasih untuk Anda sudah bergabung. Baik, untuk Anda sahabat pendengar dan pemirsa, tentunya nanti juga Anda bisa bergabung untuk bertanya dengan sesuai dengan topik yang kita perbincangkan di WA 0811 309 1009, di mana untuk program ini juga disiarkan di Radio Max FM Waingapu, Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur, Radio Praja Angkasa Trenggalek, Radio Guyub Rukun RGR Tulungagung, dan juga bisa Anda cek live streaming visualnya di channel YouTube kami LPPL Radio Suara Sidoarjo. Baik, saya sekarang ke Pak
Roni, Exploring this Digital Transformation dari komputerisasi, internetisasi hingga transformasi mindset. Monggo penjelasannya Pak Roni. Terima kasih. Selamat pagi Mas Panji. Merdeka. Saya senang sekali ini karena kemarin teman-teman saya yang India juga teriak mereka merdeka begitu. Tapi kalau bulan lalu teman-teman Filipina sudah merdeka. Nah, sekarang giliran kita Indonesia merdeka. Selamat pagi Pak Rudi. Selamat pagi Brother Efrem. Pak Denis, masih dingin ya di sana ya? Masih musim dingin nih ya. Terima kasih Pak Tony Leonard, ini sahabat lama yang sekarang berpindah ke Malang mencari tempat yang lebih sejuk begitu. Dan Bu Julia dari Jombang luar biasa. Dan Femi Kaitana, Kaitatan Dima ini Sumba ini kalau lihat. Baik, para sahabat Suara Sidoarjo, Max FM Waingapu, Trenggalek, Tulungagung, dan dimanapun Anda berada, terima kasih sudah bersama-sama dengan kita pagi ini. Saya akan menyampaikan pandangan yang tidak terlalu panjang karena teman-teman di sini nanti akan memperkaya dengan luar biasa tentang apa yang kita sebut dengan transformasi digital. Sahabat-sahabat Suara Sidoarjo semua, seringkali kita mendengar istilah transformasi digital. Bahkan setahu saya lah, sejak minggu pertama bulan Agustus, itu Kementerian Kominfo itu melakukan webinar di 34 provinsi dan melibatkan 554 kabupaten kota. Targetnya sampai dengan bulan Desember. Di semua tempat. Yang isinya adalah tentang transformasi digital. Dan di sana mengajak semua orang untuk belajar tentang apa itu peluang-peluang di dalam dunia digital sekaligus mempersiapkan diri terhadap kemungkinan-kemungkinan kerugian-kerugian yang bisa terjadi kalau kita tidak siap dengan keamanan data kita dan tidak siap dengan pertahanan data kita, karena ada orang-orang jahat yang iseng-iseng juga akan mengganggu proses kita melalui teknologi digital ini. Nah, yang kedua, itu kita sering mendengar ada istilah industri 4.0 yang arahnya adalah kepada transformasi digital. Persoalannya, apakah betul kita ke sana? Apakah sudah sampai sana? Atau sebetulnya kita berada di titik mana? Itu yang akan jadi perhatian. Maaf. Sahabat-sahabat Suara Sidoarjo semua, ketika kita bicara tentang transformasi digital, itu banyak yang berpikir bahwa saya harus memindahkan proses saya dari yang manual menjadi komputerisasi, masuk ke dalam komputer. Kalau sudah jadi masuk di dalam komputer, kemudian saya hubungkan satu dengan lain dengan konektivitas tertentu yang saya membacanya sebagai internetisasi. Jadi kalau kita bicara komputasi, kemudian menuju internetisasi, itu masih jauh dari istilah 4.0. Jadi itu belum 4.0. Itu baru sampai ada data digital karena ada di dalam komputer, terus dihubungkan satu dengan lain karena ada internet, tapi itu belum masuk pada level yang kita sebut sebagai industri 4.0, di mana teknologi digital luar biasa masuk di dalamnya. Kenapa? Karena masih ada banyak sekali tahapan di sana yang harus dipahami. Yang pertama adalah bagaimana kita bisa melihat semua hal. Bagaimana kita bisa memanfaatkan data yang jumlahnya sangat besar dengan baik dan benar. Kedua, apakah ada faktor keamanan
apakah ada faktor pertahanan yang sudah ditata dengan baik. Sebetulnya kalau Indonesia bahkan undang-undang dan peraturan-peraturan presiden sampai di level kementerian pun itu ada yang terkait dengan hal ini. Jadi harus transparan, tapi pada saat yang sama menjaga keamanan, menjaga pertahanan agar data itu tidak mudah dicuri oleh orang. Penyelenggara sistem digital itu harus memenuhi semua kriteria-kriteria itu. Nah, kalau kita sudah punya ini, maka kita bisa kemudian memaksimalkannya untuk kepentingan apapun, mau bisnis, pemerintahan, bahkan kita mau melakukan pengabdian masyarakat. Saya kebetulan terlibat dengan organisasi pengabdian masyarakat yang tertua, terbesar di dunia, namanya Rotary International. Kalau kami melakukan pengabdian, ketika menentukan suatu titik, itu sekarang jauh lebih mudah dibanding dulu. Kenapa? Karena datanya sudah ada. Di kantor sekretariat presiden itu ada TNP2K, itu mudah kita mendapat data di sana, bahkan sampai level kelurahan kecamatan. Mana yang miskin, apa saja pekerjaannya orang miskin, apakah mereka memasak menggunakan gas, minyak, atau kayu bakar, apakah mereka punya jamban keluarga atau tidak punya sama sekali, dan itu semua ada. Pekerjaannya apa, tidak bekerja atau bekerja, kalau bekerja di jenis apa. Nah, ini luar biasa, sehingga kita bisa melakukan prediksi terhadap hal-hal yang dibutuhkan. Jangan lupa di dunia ini kabarnya ada 2/3 penduduk dunia dari sekitar 7 miliar ini adalah mereka yang berada di dalam garis kemiskinan dan di bawah miskin itu. Jadi hampir miskin, dan miskin banget itu ada 2/3 kira-kira. Tapi jangan lupa 2/3 ini juga tetap mereka butuh mandi, butuh makan, butuh pakai baju, butuh masak, butuh penerangan dan sebagainya. Sehingga di sana itu ada pasar yang sangat besar. Yang kalau penulis Hamel dan Prahalat itu mengatakan ini ada orang-orang yang luar biasa berguna buat pasar ini, posisinya justru di bottom of the pyramid, bagian dasar dari piramida kependudukan kita. Mungkin untungnya itu cuma Rp1.500, Rp100, mungkin Rp50, tetapi kalau dikalikan jumlahnya itu luar biasa besarnya. Nah, sehingga kita bisa dengan teknologi yang tadi digital itu kita bisa memanfaatkan. Kalau ditanya, sahabat Suara Sidoarjo, posisi kita di mana sampai hari ini itu masih belum jauh. Posisi kita masih belum jauh, masih di sekitar konektivitas, masih di sekitar internetisasi. Itu artinya apa? Kita baru menghubungkan dan mengintegrasikan proses bisnis kita dengan teknologi digital. Baru di situ. Belum sampai, kalaupun sudah ada, belum banyak yang menggunakan sebagai landasan untuk sebagai database untuk pengambilan keputusan. Kita belum masuk kepada bagaimana interaksi. Kita paham betul di Indonesia sampai hari ini ada beberapa bank yang sudah siap masuk ke dalam digital banking. Mereka ada yang sudah masuk tidak lagi menggunakan pola perbankan yang tradisional. Tapi di sini ada soal trust, soal keyakinan. Betul nggak dana saya nanti akan aman? Karena di Makassar itu ada orang beberapa waktu yang lalu, baru aja sebetulnya, itu dengan yang tradisional dia masih punya itu berkas depositonya, sertifikat depositonya masih ada, tapi waktu dicairkan dananya sudah tidak ada. Nah, ini kan sesuatu yang menarik. Itu ada kertasnya itu. Bayangkan kalau kemudian kita tidak ada dokumen sama sekali yang semua berbasis digital. Bagaimana pertahanan seseorang terhadap sistem perbankan yang luar biasa besar dan punya kemampuan untuk menyewa ahli-ahli hukum yang mahal untuk membenarkan posisi mereka. Jadi ini sesuatu yang menjadi menarik. Apalagi kalau kita gunakan untuk memprediksi ke depan akan menjadi seperti apa. Jadi itu Mas Panji dan sahabat Suara Sidoarjo.
Kalau ditanya, apa yang harus kita miliki? Pak Rudi Balmater itu dulu selalu mengajarkan saya, beliau itu guru saya. Bicara soal kemampuan, bicara soal kapabilitas kepemimpinan atau yang disebut leadership capability. Nah, hari ini kalau saya dulu diajari Pak Rudi itu bagaimana kapabilitas kepemimpinan itu dihubungkan dengan dedikasi kepemimpinan, itu menghasilkan efektivitas kepemimpinan. Nah, sekarang kalau kapabilitas kepemimpinan dihubungkan dengan kapabilitas digital, itu akan memunculkan yang namanya digital leadership. Kita posisinya sampai di mana? Apakah kita awal-awal mulai jalan atau kita sudah betul-betul bergerak? Dari sisi bisnis, Mas Panji dan sahabat Suara Sidoarjo, kalau kita hubungkan antara kapabilitas kepemimpinan dan kapabilitas digital, maka mereka yang memiliki keduanya, data menunjukkan itu kinerjanya jauh di atas rata-rata. Betul-betul jauh di atas rata-rata. Sehingga masa depan kita akan ke sana. Jangan heran kalau anak-anak muda betul-betul masuk ke sektor digital ini, apalagi nanti generasi Alpha yang lahir sesudah tahun 2010. Mereka adalah generasi yang paling melek teknologi dibanding yang lain, dalam hal ini teknologi digital. Nah, itu kira-kira Mas Panji yang harus kita pahami supaya jangan sampai kita hanya sibuk mengklaim bahwa kita ini masuk industri 4.0, kita ini melakukan proses digitalisasi, tapi sebetulnya hanya sampai pada proses komputerisasi. Mengapa? Karena di dalam digitalisasi, ketika kita masuk digital transformation, nomor satu yang paling penting itu bukan teknologinya. Yang paling penting adalah orangnya. Apakah mindset-nya siap untuk itu? Apakah mindset-nya dari tim yang bergerak bersama-sama dengan kita itu sanggup untuk memaksimalkan peluang yang ada dengan baik dan benar. Sehingga semua pihak terjaga, terutama adalah di sektor pertahanan dan keamanan digital kita. Kira-kira itu Mas Panji, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Roni. Ini senyampang dengan pepatah yang pernah disampaikan, saya lupa siapa yang pertama kali menyampaikan, siapa yang menguasai informasi dan teknologi dialah yang menguasai dunia. Pepatahnya begitu ya. Baik, saya geser ke Pak Denny sebelum beliaunya ada aktivitas yang lain yang luar biasa. Saya pikir di Aussie itu holiday, ternyata banyak bisnis-bisnis yang dikerjakan di sana. Silakan Pak Denny. Terima kasih Mas Panji. Pak Roni, terima kasih. Sebenarnya tadinya saya mau dengar Pak Rudi dulu ngomong, baru saya ngomong. Tapi karena sudah dikasih dulu, ya nggak apa-apa. Sejujurnya, topik yang Pak Roni bawakan hari ini tuh sangat luas. Ya. Jangan-jangan kita bicara hari ini tuh barangkali ya, kalau 100% itu nggak sampai 0,1%-nya. Ya. Ya, ini betul-betul luas. Oke. Beberapa hal kenapa dari pandangan mata saya. Yang pertama, terutama kita bicara di Indonesia, ini kan terjadi disparitas yang luar biasa antara kota-kota besar dan daerah-daerah, mohon maaf, yang disebut barangkali tertinggal. Ya, kita belum bicara yang tadi Pak Roni katakan mengenai mindset dan sebagainya, ya itu mungkin lebih dalam lagi kita bisa mengertinya, termasuk barangkali kita yang udah umur segini sangat berbeda dengan generasi alfa gitu ya, karena cucu saya itu generasi alfa ya, dia umur 11 awal bulan depan. Nah, saya lihat dia sekolah dari rumah, mamanya kerja dari rumah, kan seperti itu ya. Nah, jadi memang yang kata besarnya, letak kuncinya adalah transformasi digital. Dan kebenaran saya ada beberapa posisi di perusahaan multi-finance, dan saya ingat sekali, berulang kali OJK itu selalu menekankan, terutama yang bergerak di bidang retail financing, itu adalah digitalisasi.
sepertinya enak ya dengernya satu kata digitalisasi. Pendek sekali katanya gitu ya, cuma satu kata. Tapi untuk melaksanakan itu nggak semudah yang dikatakan ya, karena kalau kita lihat keseharian kita tentu harus melihat juga faktor-faktornya, misalkan investasinya sebesar berapa, apakah yang paling susah sebenarnya kesiapan dari SDM kita atau human capital kita. Nah, jadi saya pikir ini kalau saya boleh memberikan masukan Pak Roni, diberikan beberapa sesi lah ya supaya kita bisa melihatnya menjadi satu rantai kesatuan begitu ya, supaya kita terutama yang di daerah begitu ya bisa menangkap dengan lebih mudah ya. Nah, contoh sederhana kemarin waktu karantina kan nggak boleh keluar kamar ya, dikurung, nggak boleh keluar kamar sama sekali. Nah, di layar TV adalah kalau kita mau pesen apa sih namanya kayak snack atau apa gitu. Nah, akhirnya saya lihat itu di hari Kamis ada penawaran bir dan nuts, kacang gitu. Harganya cuma $3 gitu. Saya bilang sama istri saya, wah saya mau ini udah lama nih nggak minum bir sama kacang ini. Gitu. Udah saya telepon resepsionis. Tahu nggak apa dibilang, Pak? Itu Mister gitu kan. Itu ada QR code-nya. Dia bilang di potret aja di situ kayak gitu-gitu. Dan jujur, saya begitu coba foto-foto begitu, saya udah jadi males. Jadi nggak jadi beli. Nah, mungkin istri saya lebih senang jadi nggak usah minum bir kayak gitu. Nah, kenapa seperti itu? Karena kita nggak siap aja gitu. Kita merasa itu sesuatu yang umur saya untuk segini, untuk begitu tuh repot gitu. Nah, tetapi sekarang di sini di Australia setiap masuk ke supermarket harus QR di capture di situ. Kenapa? Dia mau detect sampai satu household, misalkan saya ada 3 orang di rumah atau 4 atau berapapun, itu dia bisa detect hari ini keluar di tempatnya sama enggak gitu. Dan itu mereka tidak menginginkan terjadi. Kira-kira mungkin sementara itu dulu Pak Roni yang saya Pak Sanji apa yang saya bisa sampaikan, dan ini sangat menarik temanya sangat menarik dan ini sangat luas. Itu saja kurang lebih kira-kira. Baik, terima kasih Pak Denis. Dan saya geser ke Pak Rudi Balmater. Silakan Pak Rudi. Good morning Pak Panji. Good morning too. Thank you very much Professor Roni and Pak Denis, my chairman, dengan paparannya. Sebenarnya pengalaman saya sebagai direktur dan independent komisaris beberapa perusahaan, memang transformation proses itu bertahap. Yang pertama dilakukan investment, apalagi perusahaan-perusahaan yang IPO, hasil daripada funds yang mereka miliki adalah bagaimana investment on technology. Kadang-kadang itu bisa $1 million, $2 million, $3 million, or $5 million dari kemungkinan 50 or $100 million IPO funds. Jadi mereka hanya memfokus dulu dengan accounting and finance. Itu dulu, sebab ini kan banyak data-data. And then the second part is what we call namanya supply chain management or logistics. Kalau memang seperti dikatakan tadi Pak Denis mengenai retail, memang OJK menghimbau retail business harus menuju ke digital. Tapi investmentnya adalah very very significant. Tapi saya setuju dengan apa yang dikatakan Profesor Roni dan Pak Denis bahwa sumber daya manusia is the critical factor. Sebab what can go wrong dalam transformation on the digital are human resources. Apakah mentally, technically mereka aware how to use this information. So sekarang kalau saya melihat perkembangan digital transformation ini mulai berkembang dengan perusahaan-perusahaan apalagi yang TBK. Sebab mereka punya dana untuk invest on computerization mengenai accounting and finance. Kadang-kadang kalau saya lihat beberapa group of company spending 10 to 20 million US integrated. They start with mereka permulaan SAP, Oracle, integrated system. Dan mereka menuju ke logistic system, another $5 million. So ini sebenarnya memang benar Pak Panji,
investment process itu adalah very big. But the most critical, yang paling critical ini adalah training, educating, mental process. Sebab in any change management, dalam perubahan manajemen, the number one critical factor adalah apakah the mental of the people are ready to embrace the technology. Nah, ini yang salah satu pengalaman yang pahit yang saya lihat dari perusahaan. Mereka mau ingin digitize mengenai inventory gudang. Tapi yang orang-orang yang gaji gudang itu hanya high school graduate, Pak. So mereka tidak mengerti mengenai how to input. They call it input, output, itu garbage, Pak. So jadi mereka ini there's a problem. That's why kalau kita lihat neraca atau laba rugi, paling besar itu adalah inventory. Tapi kalau inventory ini tidak ditangani dengan baik dan orang-orangnya memang hanya high school graduate, nah kita tidak mengharapkan angka-angkanya akan benar. So ini pengalaman saya Pak Panji, what can go wrong dalam digital transformation, but ini sangat penting untuk speed, efficiency, effectiveness, and eventually profitability. Thank you very much Pak Panji. Baik, terima kasih juga untuk Anda Pak Rudi, luar biasa. Dan kalau kita bicara soal teknologi, ini juga perlu mempersiapkan sumber daya manusianya dong. Dan kita berbincang langsung dengan Pak Ebrem Santos dari BLK, Balai Latihan Kerja dan Posko Sumba. Good morning, Ya, Pak Ebrem. Good morning. Ya. Baik. Kalau dari sisi, kalau kita kaitkan dengan teknologi dan digitalisasi, ini kan bisa dikatakan sebuah keniscayaan gitu ya. Upaya yang sudah dilakukan apa saja ini untuk menyiapkan generasi kita untuk supaya terhadap teknologi itu mereka juga jago loh, jika nggak dianggap remeh oleh negara-negara lain. Iya, baik. Kebetulan di BLK ini kami juga menawarkan kursus komputer dan biasanya mereka cuman yang kaum muda itu mereka lebih tertarik saja pada pengoperasikannya, ya contohnya bagaimana menggunakan Microsoft Word dan Excel dan PowerPoint untuk presentasi. Tapi yang kami tambahkan di sini adalah yang kemampuan mereka untuk bergabung dengan internet, dengan informasi yang ada dan bagaimana menggunakannya. Dan banyak antara mereka masih agak kesulitan dengan pembentukan email dan juga etika-etika berhubungan dengan dengan menggunakan email dan sosial media yang banyak kali membuat mereka jadi korban atau dituduh menyalahgunakan suatu sarana ini yang sangat penting untuk era yang sekarang ini, di mana setiap orang diminta untuk jadi melek terhadap digital. Dan ya, apalagi kalau orang tua mereka ya yang tidak begitu paham terhadap hal ini, membuat banyak perasaan dari kaum muda itu terhimpit. Karena kadang-kadang mereka saja ikut yang contoh dari orang tua mereka, yang kami kan di Sumba ini bisa dibilang daerah 3T ya, agak kebelakangan, agak juga terluar ya, jauh dari pusat. Tapi tuntutan dari dunia modern ini juga nyata di sini ya. Walaupun di pelosok ya, karena kami beri pelatihan, ada antara kami ini yang bisa jual di luar pulau Sumba ini ya. Karena mereka sudah tahu sesuatu tentang bagaimana digital marketing, bagaimana menggunakan social media untuk berhubungan dengan orang yang berminat pada produk yang mereka bisa tawarkan. So maka ya betul disinggung tadi oleh Pak Rodolfo dan Pak Roni dan Pak Dennis tentang sumber daya manusia yang sangat penting dalam kasus ini, karena mereka yang jadi operator, mereka juga sekaligus objek dan subjek dari digitalisasi yang sekarang kita mau upayakan supaya jadi lebih maju kan negara kita. Saya kira seperti itu yang tantangan yang kami hadapi, dan banyak hal lagi yang perlu diperhatikan supaya kita itu bisa maju dalam hal ini.
Terima kasih. Baik, luar biasa ini Pak Eprem. Jadi tetap semangat untuk mendidik generasi muda kita sekarang supaya tetap kita ini menjadi bangsa yang nggak tertinggal jauh begitu ya. Tapi ngomong-ngomong yang di BLK dan Bosco itu yang level umur berapa? Atau ini biasanya yang putus sekolah, karena kami punya jurusan mebel dan juga sepeda motor. Kami kerjasama dengan Honda. Dan juga untuk perbaikan AC, kebetulan kami juga kerjasama dengan PT Daikin dari Surabaya dan beberapa instansi. Mungkin ke beberapa bulan lagi kami akan kerjasama dengan PT Schneider supaya kami itu dibantu supaya memberi lagi lebih banyak kesempatan bagi kaum muda di sini. Yang biasanya selain daripada putus sekolah, pokoknya yang jobless, yang tidak punya pekerjaan supaya bisa dapat lebih cepat pekerjaan lewat program magang yang kami adakan setelah 2 bulan kursus. Mereka itu ditempatkan di kantor-kantor, di hotel atau di PLN, karena ada juga jurusan listrik di sini ya. Karena sangat penting itu bahwa mereka punya dibimbing sambil mulai masuk di dalam dunia kerja, dalam dunia industri. So itu yang salah satu upaya kami supaya lebih cocok. Memang kami tidak bisa melatih semuanya secara perfect ya, tapi yang penting sambil mereka magang dibina juga oleh kami supaya lebih disukai oleh lebih atraktif ya dari pihak investor atau manager atau pemilik usaha supaya mereka lanjut saja kerja di situ banding dengan cari lagi orang lain yang belum dikenal. So, maka kami sebagai jembatan mencoba untuk mengurangi level kemiskinan dengan memberi kesempatan bagi kaum muda ini dapat pekerjaan. So, biasanya setelah SLTA ya, kebanyakan dari peserta yang ikut adalah tamatan SMA atau SMK. Iya, baik. Jadi ini mau nanya sebelum nanya, baik. Pak Santos ini orang Filipina ya? Ya, saya orang Filipina. Oh, gitu ya. Jadi sama Pak Rudi itu ya. Tapi sudah cinta Indonesia luar biasa. Sudah lama di sini. Oke, very good. Thank you, Pak. Baik, luar biasa ini Pak Santos. Tapi ya, di sisi lain juga mudah-mudahan untuk anak-anak muda yang ada di sana itu sesudah mereka pinter, banyak pengalaman yang didapat, tapi mereka bisa comeback gitu ya untuk bisa membangun tempatnya, mengembangkan tempatnya. Jadi nggak melulu ada di kota-kota besar gitu. Nanti kasihan kan istilahnya wilayah-wilayah lain ini disparitasnya atau kesenjangannya semakin tinggi nanti karena generasi mudanya lari ke kota besar semuanya. Baik Pak Santos, terima kasih untuk waktunya. Nanti kita akan ngobrol kembali. Siap Pak Denis, sukses. Ya, Pak Roni, Pak Rudi, Pak Elmer. Semuanya. Terima kasih, Tuhan berkati. Baik, terima kasih. Salam sehat juga untuk Anda Pak Denis. Baik, sahabat pendengar dan pemirsa, kita jeda dulu, nanti kita akan kembali sesudah beberapa pesan berikut ini. Sahabat, penularan virus corona bisa dicegah lewat perilaku hidup bersih dan sehat. Cuci tangan pakai sabun di air yang mengalir. Kalau batuk dan bersin, terapkan etika batuk. Kemudian mengkonsumsi makanan yang bergizi dan sudah dimasak sempurna. Rajin olahraga, istirahat yang cukup. Kalau ada gejala demam, batuk, sesak nafas, pernah kontak dengan orang dari negara atau daerah terjangkit, atau dari kunjungan negara atau daerah terjangkit, segera ke pelayanan kesehatan terdekat. Bisa juga hubungi call center kesehatan 119 untuk sambungan cepat 24 jam siaga. Sekali lagi, call center 119 untuk sambungan cepat 24 jam siaga. Dan di 0811 3088 113 untuk sambungan layanan 24 jam kegawat daruratan medis. Sekali lagi di 0811 3088 113 untuk sambungan layanan 24 jam kegawat daruratan medis. Cegah penularan virus corona lewat hidup bersih dan sehat. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo didukung Suara Sidoarjo.
Sahabat Bea Cukai Sidoarjo dalam menjalankan tugas dan fungsi di bidang pelayanan maupun pengawasan, satu di antara inovasi dalam penyederhanaan proses bisnis melalui Kaisha, Custom and Access Integrated System Automation. Di tahun 2018 sampai 2024, Bea Cukai Sidoarjo menerapkan Kaisha 4.0 yang mengedepankan single core system, smart custom access, dengan mengoptimalkan pengawasan yang memanfaatkan teknologi. Kemudian ada layer support, mengotomasi proses bisnis pendukung, analitik berupa pemanfaatan data untuk pengambilan keputusan organisasi. Informasi ini dipersembahkan oleh Bea Cukai Sidoarjo. Fokus mengawasi, tulus melayani. Rokok opo iki kok putihan? Ya rokok kok, ya murah, ya akeh. Rokok ilegal ki. Masa rokok ilegal iki? Yo ki. Lah awakmu kok roh nek iki rokok ilegal? Rokok ilegal iki gak nek pita cukene. Samen paling roe bandro kuwi lho. Rokoke kudu enek merek karo nama perusahaane sing terdaftar di Bea Cukai. Lokasi pembuatannya ndek kene yo gak enek. Terus ndek kene rokok ilegal iki gak enek gambar karo peringatane teko pemerintah. Berarti rokok ilegal gak resmi no? Aduh ya mesti to Lemul. Rokok ilegal iki merugikan negara. Mergo ora bayar cukai sing digembangun negara. Walah tutu, sepenting wong-wong gak roh. Loh, gak iso lagi. Makane to Le, tuku sing pasti-pasti ae. Aja ngawur. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau hubungi nomor 1500 225 1500 225. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Bea Cukai Sidoarjo. Ayo, ngewangi Bea Cukai, berantas rokok ilegal. Bea Cukai Sidoarjo, fokus mengawasi, tulus melayani. Sahabat, pencegahan COVID-19 bisa dilakukan dengan menggunakan perisai kembar atau double cover. Perisai pertama adalah vaksinasi COVID-19. Pemerintah sudah menjamin keamanan vaksin COVID-19 dan kemudahan dalam memperolehnya. Perisai kedua adalah perilaku sehat sesuai protokol kesehatan dengan cara gunakan masker, cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir, jaga jarak, hindari kerumunan, kurangi mobilitas, istirahat cukup, dan selalu makan makanan yang bergizi. Jadi, meskipun Anda sudah divaksin, masih berisiko untuk tertular COVID-19. Jangan lengah, tetap patuhi protokol kesehatan dimanapun kita berada. Aku sehat, kamu sehat. Jatim kuat lawan COVID-19. Baik, terima kasih sahabat pendengar dan pemirsa, masih bersama dalam program Komunikasi Bisnis dengan tema Exploring Digital Transformation, dari komputerisasi, internetisasi hingga transformasi mindset, ya. Sebelum saya bacakan pertanyaan yang sudah sampai di 0811 309 1009 yang sudah Anda kirimkan, saya ini ingin berbincang dengan Pak Tony Leonard ini yang kita tahu fokus di sistem otomasi serta banyak menangani persoalan digital transformation. Kabarnya Pak Tony, Indonesia ini kalau dibandingkan dengan negara-negara maju, teknologi perkembangannya itu tertinggal kurang lebih 50 tahun. Benar begitu Pak Tony? Kita sanggup nggak mengejarnya itu? Jadi, oke, terima kasih Pak. Jadi kalau 50 tahun lagi, 50 tahun berarti kita masih sangat terbelakang. Enggak juga sih sebenarnya. Jadi kalau masalah teknologi mungkin saya bisa pisah jadi dua ya. Kalau hardware mungkin let's say kita bisa klaim kita ketinggalan 20 tahun misalkan. Tapi kalau kita ngomong dunia software sebenarnya playing of the game ya. Level kita sebenarnya sama dengan banyak negara yang lain. Karena kalau kita ngomong software itu sebenarnya research-nya tidak serumit hardware yang puluhan tahun gitu. Terus perkembangan software begitu cepat sehingga kita bisa cepat adopsi apapun yang ada. Saya ambil contoh misalkan Google, begitu dia launching teknologi, semua negara bisa mempelajarinya. Tinggal masalahnya adalah kita siap atau enggak. Microsoft launching, semua orang bisa pakai. Gitu. Jadi mungkin inline dengan beberapa teman tadi ya, tentang transformasi digital, itu seringkali di mindset kita secara nggak sadar yang muncul pertama itu digital gitu. Padahal kalau kita ngomong di dunia bisnis itu justru yang penting adalah transformasinya. Terus teknologi itu dalam banyak case itu adalah tool. Gitu.
memang beberapa tool yang canggih itu akan membantu kita berkompetisi gitu. Tapi pada saat mindset kita itu nggak siap, ya kita akan tertinggal terus gitu. Saya ambil contoh mungkin karena umur ya, banyak di antara kita mungkin yang familiar dengan film Flintstone ya. Flintstone itu film kartun zaman batu itu. Ya, pernah lihat Flintstone bawa mobil kan? Iya, benar. Nah, dia punya mobil tapi tetap dibawa pakai lari gitu. Jadi ini salah satu contoh mereka punya digital tool dalam bahasa ini yang cukup bagus, tapi karena mindsetnya belum siap, dia yang melakukan seperti itu. Saya banyak ngalamin ini pada saat datang ke klien-klien kami. Jadi mereka melakukan hal-hal yang sifatnya manual, terus dilakukan proses komputerisasi. Jadi input yang dulu tulis tangan, terus sekarang ditulis di tablet. Ini kita ngomong ngomong perubahan dari nulis tangan ke digital lewat tablet misalkan. Tapi ini tidak ada transformasi yang berarti dalam pemikiran mereka. Ini kita sering nemuin hal-hal seperti ini di lapangan gitu. Beberapa konsultan mengakali ini dengan membuat sistem yang rumit dan lama untuk mengakomodir itu. Padahal sebenarnya esensinya adalah mereka mentransform pola pikirnya menjadi lebih baik yang bisa sejalan dengan digital saat ini. Sementara sih itu sih. Jadi kebetulan kami juga sering ketemu dengan customer, terutama yang di industri manufaktur ya. Kalau Pak Rudi tadi bilang finance accounting itu jadi tujuan pertama, iya. Terus supply chain, iya. Terus setelah itu kita ngomong proses yang ada di manufaktur itu semua terdigitalisasi. Di Indonesia itu sudah. Problemnya adalah mereka tidak connect ke sistem yang lainnya. Nah, kita ngomong tadi connectivity. Jadi kalau kita ngomong komputerisasi, connectivity itu sebenarnya dikelompokkan sebagai industri 3.0, bukan 4.0. Jadi powerful-nya 4.0 ini justru kalau data ngumpul dia bisa mengambil kesimpulan. Jadi dalam bahasa gampang saya, porsi otak, brain, itu diperbesar di industri 4.0. Jadi banyak software atau tool di industri 4.0 itu yang fungsinya menggantikan otak manusia dibanding dengan periode-periode sebelumnya yang menggantikan otot. Jadi kalau bahasa Indonesianya otot dan otak, tapi kalau bahasa Inggrisnya jadi brain and brain. Nah, di situ yang mungkin kita perlu lebih attention. Ya, baik. Kira-kira sih seperti itu. Baik, terima kasih Pak Tony Leonard, luar biasa ini. Saya sebelum ke Pak Tony, sekaligus nanti juga beliau akan memberikan closing remark atas tema kita di kesempatan pagi hari ini. Saya ke redaksi terlebih dahulu, ada 2 pertanyaan kalau nggak salah tadi yang sempat saya pantau di monitor ruang siaran. Kan, Zah? Ya baik, ini ada yang masuk di WhatsApp redaksi dari Pak Andro di Semambung. Pak, untuk komputerisasi ini kan sedang kita jalani ya Pak. Nah, baiknya untuk tetap optimal dalam pelaksanaannya, hal apa yang harus kita lakukan? Kemudian dari Lana Arman dari Instagram, memiliki mindset seperti digital learning ini untuk orang awam sendiri, memupuknya harus dari tahapan mana ya Pak? Terima kasih. Oke, terima kasih untuk Pak Andro dan juga ada Lana Arman. Ini mungkin Ibu ya. Terima kasih sudah bergabung. Monggo Pak Roni. Ya, terima kasih Mas Panji, sahabat Suara Sidoarjo yang sudah berkenan untuk berpartisipasi. Jadi saya jawab yang overall aja ya. Secara prinsip nomor 1 yang paling penting adalah manusianya. Orangnya yang harus disiapkan. Kita dulu pernah merekrut tenaga-tenaga kerja yang menurut kita itu mereka adalah orang-orang yang profesional yang sudah lulus dari proses seleksi ketat yang kita buat. Berarti mereka orang hebat. Tetapi adalah tanggung jawab perusahaan, tanggung jawab organisasi, kalau pemerintah, pegawai negeri ya tanggung jawab pemerintah, untuk memberdayakan mereka semua
agar tetap relevan di tengah perubahan zaman. Kita nggak bisa buang begitu aja. Karena mereka ketika sudah bekerja bersama-sama dengan kita, berarti mereka mempunyai pengetahuan, pengalaman yang luar biasa, tidak bisa digantikan begitu saja oleh orang baru, hanya gara-gara dia memahami, katakanlah, transformasi digital. Jadi tanggung jawab itu ada di perusahaan. Dulu ada yang namanya konsep Peter Principle, bahwa setiap orang itu akan selalu naik levelnya sampai pada titik dia tidak kompeten lagi. Nah, apa yang menyebabkan dia menjadi tidak kompeten? Karena perusahaan atau organisasi lupa untuk melakukan tanggung jawabnya, memberikan pelatihan dan pengembangan kepada orang. Jadi manusianya, Mas Panji. Nah, kalau kita sekarang punya orang yang bahkan mereka ini tidak termasuk dalam pekerjaan-pekerjaan yang terkait digital, tadi Pak Tony kan sudah menyampaikan bahwa dalam era 4.0 ini teknologi akan banyak mengambil alih tugas-tugas manusia yang sederhana. Gitu. Yang kompleks tetap harus manusia, yang membutuhkan feeling, intuisi tetap harus manusia, gitu ya. Karena sehebat apapun senjata, itu masih dipengaruhi siapa yang pegang senjata itu, siapa yang tekan tombol on-off. Nah, jadi manusianya ini yang harus didorong, beri kesempatan mereka untuk maju. Jangan fokus pada teknologinya yang tadi Pak Tony juga sudah menyebut, karena teknologi itu bisa diimpor. Kalau kita mengatakan bahwa orang Indonesia ini sulit untuk masuk ke sana, jangan lupa di Indonesia ini ada anak lulusan SMA juga yang bisa, bahkan masih pelajar SMA yang juga bisa membobol sistem pertahanannya Pentagon, kalau masih ingat sekian tahun yang lalu. CIA. Karena orang-orang Indonesia ini adalah orang-orang yang punya kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan sangat baik. Persoalannya adalah seberapa cepat mereka dipertemukan dengan akses teknologi itu. Seberapa baik dia dibimbing untuk memaksimalkan teknologi itu dengan baik dan benar. Jadi kalau kita punya tim yang seperti ini akan sangat bagus. Nah, di sini ada Pak Efrem dan Pak Rudi gitu yang paham betul Filipina. Saya masih ingat sekitar 20 tahun yang lalu gitu. Itu ada perusahaan, saya nggak sebut namanya, perusahaan di Filipina, perusahaan teknologi memproduksi alat-alat teknologi yang memenangkan secara dunia 6 kali berturut-turut itu kompetisi untuk Six Sigma. Jadi Six Sigma itu adalah pendekatan proses produksi yang tingkat kesalahannya sangat kecil, gitu kan, super kecil kalau saya bilang. Nah, yang menarik, tim yang ada di Filipina ini sebetulnya adalah lulusan SMK. Orang kaget gitu loh. Kok bisa orang dari Asia Tenggara lulusan SMK mengalahkan tim dari negara-negara maju yang banyak insinyurnya? Itu karena orang-orang kita ini, orang Asia Tenggara ini adalah orang-orang yang bagus. Cuma nasibnya kadang-kadang belum bertemu dengan orang-orang yang pas. Kalau dulu Profesor Johannes Surya selalu mengatakan, tidak ada orang yang bodoh, yang ada adalah orang-orang atau anak-anak yang belum bertemu dengan guru yang tepat. Kalau ketemu dengan guru yang tepat, dia akan luar biasa. Jadi itu Mas Panji, kalau kita dorong ya, jangan sibuk macam-macam, lakukan pelatihan saja dengan teknologi-teknologi yang terbaru, dengan berbagai hal. Saya masih ingat ada seorang sangat terkenal, yang dulu mengelola media, dulu pernah cerita, dan saya ingat persis cerita itu, yang sekarang memang beliau juga jadi public figure luar biasa setelah jadi menteri. Beliau mengatakan begini, suatu saat saya kekurangan tenaga layout untuk membuat media cetak, mendesain media cetak. Kalau saya rekrut baru nambah biaya, tapi saya melihat bahwa ada driver, pengemudi, ini yang kebanyakan jumlahnya ini. Ini mereka nggak terlalu optimal. Maka beliau mengambil satu orang yang kemudian yang adalah orang yang muda dan feelingnya ini bisa maju, itu kemudian diajak ke komputer, diberi waktu. Seingat saya 1 bulan. Dikatakan gini,
Kamu duduk di sini, nggak usah nyetir mobil lagi. Pelajari komputer ini, kamu harus bisa mendesain koran ini. 1 bulan. Kalau kamu bisa, kamu langsung akan menjadi desainer. Kalau enggak, ya kita pisahan saja. Nah, ternyata dia kemudian jadi desainer yang andal. Nah, ini kan soal peluang. Jadi mari kita berikan peluang itu. Walaupun banyak sekali pengusaha yang kemudian mengatakan biaya kan nambah, Pak. Jangan lupa, kalau kita menggunakan pendekatan dalam manajemen strategi yang namanya balance scorecard, alas paling bawah, fondasi dari segalanya, itu adalah learning and growth. Itu artinya penguatan, pelatihan, pengembangan sumber daya manusia. Tanpa sumber daya manusia, semua sistem akan kolaps, akan rontok. Itu Mas Panji, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Roni. Sekaligus juga untuk menutup jumpa kita ya, karena waktunya tidak terasa kita sudah sampai di jam 10. Terima kasih juga untuk partisipan yang lain yang sudah join via Zoom. Tadi ada Pak Denis, kemudian juga ada Pak Rudi Balmater, terima kasih waktunya. Lalu juga ada Pak Santos, ada Pak Tony Leonard, ada Bu Julia, dan juga beberapa partisipan yang sudah bergabung. Luar biasa, terima kasih untuk waktunya, selamat pagi, salam sehat selalu, sampai jumpa.